sorry mbak, aku mau interview bisa? Oh nggak bisa ya? Oh ya udah ya udah. Makasih ya. Pengen nanya ke orang seberapa jauh mereka kenal Bitcoin gitu. Oh nggak mau ya? Ya udah, makasih ya. Banyak nggak mau guys. Tadi aku ditolak kan. Apa kabar guys? Welcome to our channel. Balik lagi ya. Kali ini di Jogja, di Parangtritis. Lihat deh. So, kali ini kita seperti biasa ya, nanya-nanya sambil lebaran gitu ya. Apa yang mereka ketahui tentang Bitcoin kayak gitu. Sebelumnya bilangin di bawah izin dulu, mau lahir batin bagi kalian apa yang merayakan lebaran ya. Wah gila guys, sudah lama nggak pergi ke pantai gitu ya. Stay tune. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya ke channel Kryptonian. Kita lagi ya keliling edukasi tentang kripto dan Bitcoin kayak gitu ya. Ini bareng sama Mbak siapa? Aku Nikita. Oh Nikita. Oh Nikita. Ini berdua ya kesini ya? Enggak, rame-rame. Oh iya pernah. Pernah dengar kripto atau Bitcoin? Pernah? Pernah? Oh terus yang bikin Mbak apa mungkin sebelum masuk itulah, maksudnya 1 sampai 10 Mbak tahu Bitcoin di angka berapa? 1 ya, kalau misalnya udah tahu kayak gitu ya 1 pun berapa Bitcoin ini apa gitu? Kurang ngerti ya. Kamu cuma tahu namanya doang. Nah, dengar dari orang gitu, kayak orang pernah ngajak, ayo ikut ini. Tapi nggak terlalu paham tentang itu. Ya. Nah ya, jadi Mbak ini ya apa tahu dari itu dari teman atau nyoba atau dengar dari kemarin kan ada Elon Musk, tahu Elon Musk gak? Iya. Orang terkait, nah, dia kan purchase Bitcoin di Tesla, terus Dogecoin. Jadi ya mungkin Mbak pernah dengar semua itu? Aku dengar dari teman, dan ada yang pernah ngajak. Ya. Oh ya. Jadi dari teman ya guys. Nah mungkin Mbak di sini selain Bitcoin yang alat instrumen investasi yang menurut Mbak yang Mbak tahu apa aja? Bitcoin, kripto, udah tuh pasti ya. Apa kayak saham, emas itu tahu gak? Oh iya. Itu juga. Oh ya. Nah ya. Terus sebelum ini nih apa Mbak mungkin kalau boleh tahu kerja atau udah kuliah? Aku sekolah masih SMA. Oh masih SMA. Nah tapi Mbak ngerasain nggak tiap tahun ada namanya inflasi gitu? Tahu inflasi nggak? Tahu. Nah kalau tahu apa bisa di share nggak? Maksudnya nggak perlu expert, nggak perlu detail lah. Maksudnya apa inflasi menurut Mbak apa? Apa ya? Aku dengar itu dari PKS, tapi aku lupa itu apa. Iya, jadi intinya ya kenaikan harga yang nggak wajar sih, karena nggak berbanding lurus sama purchasing power kita, sama ya gaji naik tapi nggak berbanding lurus dengan kenaikan harga kayak gitu. Kayak sembako naik tapi gaji naik 5%, sembako naik 8%. Jadi ya ngerti kan, masa ada ya diskrepensi kayak gitu. Nah jadi Bitcoin itu salah satu kayak digital gold kayak gitu Pak. Kalau Mbak baru tahu kayak gitu ya. Ya jadi supply-nya terbatas, makanya harganya sekarang sampai 500 juta kayak gitu kan. Karena supply-nya terbatas dan demand-nya banyak, maka ya otomatis harga naik kan kayak gitu kan. Terus setiap 4 tahun ada namanya tuh halving, jadi supply Bitcoin berkurang setiap 4 tahun kayak gitu. Ya jadi seperti itu ya guys. Nah ini terakhir sebelum Mbak mungkin ada urusan lain juga kan. Aku nggak pengen lama-lama lah. Menurut Mbak di sini Bitcoin itu ada orang anggap kan Bitcoin ini skema Ponzi terbesar lah, apalah. Nah menurut Mbak Bitcoin ini skema Ponzi terbesar bakal goes to zero nggak? Bakal jadi nol nggak? I don't think so ya, karena kayak sekarang udah banyak yang bener-bener pakai, jadi menurut aku nggak bakal jatuh secara langsung zero. Jadi gitu. Oh ya. Mungkin ya, ya benar sih yang Mbak bilang tadi, karena supply-nya terbatas dan demand-nya pun ada. Nggak perlu demand banyak aja. Jadi price-nya tuh tetap naik setiap 4 tahun. Cuman ya itu ya, mungkin goes to zero nggak ya, cuman namanya investasi kan harus ada risk to reward kan. Maksudnya ada resiko lah. Kalau misal kita cuman jual BP, ntar dibilang ponzi atau bodong malah kan. Jadi memang harus ada resiko sih. Tapi untuk goes to zero juga itu secara matematis nggak masuk akal lah kayak gitu. Oke Mbak, thank you Mbak, sukses terus untuk karirnya ya. Ntar aku bakal share di YouTube channel aku kalau Mbak berminat kayak gitu. Leave a like and subscribe ya guys.
Oke, welcome back guys. Kembali lagi ke channel Kryptonian ya. Ini masih di pantai gitu ya. Dilihat di background di belakang. Hari ini kita sama Mas siapa nih? Namanya? Eko. Mas Eko. Nah, Mas Eko ini udah berapa tahun Mas di sini? Udah 4 tahun kira-kira. 4 tahun. Udah 4 tahun ya guys. Nah, sebelum kita nanya-nanya tentang lebih jauh, inilah santai dulu. Maksudnya Mas di sini udah berapa lama kayak gitu? Dari 2000 berapa? 2000 berapa ya? 17 kalau nggak salah. 2017. Iya. Terus pantai ini semenjak saat itu berubah drastis nggak? Maksudnya apa sama aja rata-rata? Ya berubah sih. Berubah. Ya ada kemajuan lah ya kira-kira. Iya. Nah ya, ini aku kan channel Kryptonian Mas, bahas tentang kripto dan Bitcoin gitu ya. Mas pernah ini nggak tahu tentang Bitcoin nggak sebelumnya? Ya sedikit-sedikit tahu. Nggak banyak sih tahu. Iya nggak apa-apa. Maksudnya ya kita kan nggak bisa ini juga kan orang kan. Maksudnya aku cuman pengen tahu. Aku nyamperin satu-satu ini supaya pengen seberapa jauh dia tahu Bitcoin kayak gitu. Ya, Mungkin dari skala sedikit sih. 1 sampai 10, Mas di angka berapa gitu pengetahuannya terhadap Bitcoin? Sedikit sih Pak. Sedikit. 1 ya, 2 ya. Iya kira-kira gitu. Nah, kalau Mas udah tahu dikit ya, dikit aja. Maksudnya Bitcoin itu apa menurut Bapak? Cryptocurrency kan? Iya benar. Nah itu kan mata uang digital. Ya. Nah, ya itu. Saya tahunya cuma itu aja sih. Tapi pernah nyoba belum? Nggak beli pernah? Belum pernah ya? Kalau ini sih beli belum pernah. Iya. Kalau coba buat nambang, nah, Oh, nambang pernah? sekarang masih jalan tapi lewat HP aja sih. Oh, nambang HP. Oh, berarti ini ya. Lewat HP aplikasi. Oh iya. Pakai Pakai- koin micin mungkin ya. Ya, Soalnya gimana, kalau- gratisan sih. Iya benar. Itu kayak faucet gitu kalau Bapak pernah tahu gitu. Kalau voucher sih bukan sih, kayak ya aplikasi buat penambangan aja sih. Iya benar. Tapi hati-hati sih Pak, ada yang bodong juga kan? Iya. Makanya, iya. Tapi udah berapa kali ya WD udah pernah. Iya. Soalnya ada lah kan ya berita yang Bapak tahu yang investasi bodong yang Iya, Intrake apa iya. segala macam. Itu menurut Bapak gimana? Itu nggak bertanggung jawab ya? Iya, nggak bertanggung jawab itu kan robot trading itu. Ada robot trading juga, ada Ya. binomo juga. Iya, binomo juga. Nah, tapi ini beda Pak sama Bitcoin nih. Bitcoin ini ya salah satu invention lah, maksudnya salah satu gebrakan lah buat sistem moneter ya. Iya. Soalnya Bitcoin ini salah satu sistem mata uang baru kayak gitu ya. Iya. Nah, terus Bapak pernah make atau cuman ini beli doang? Maksudnya pernah transaksi pakai itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Soalnya dilarang juga ya. Ya, kalau transaksi sih belum pernah. Ini kan cuma buat nambang. Nambang kalau WD sih udah pernah masuk Indodax. Taunya Bapak nambang tuh dari mana? Tahu dari grup atau Sosmed. harus sosmed? Oh ya mantap kalau gitu. Nah terus Bapak pernah sadar nggak dari tahun ke tahun gitu ya, harga makin lama makin naik. Terus harga sembako makin lama makin naik. Itu nggak berbanding lurus sama kenaikan gaji kita. Bapak tuh pernah dengar namanya inflasi nggak? Nggak pernah sih. Nah itu ya itulah gara-gara ya keadaan di mana bank sentral tuh nyetak duit terlalu banyak ya. Jadi Iya. kita yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi intinya itu sih. Makanya Bitcoin ini salah satu ya kalau misal ya aku no financial advice lah. Maksudnya aku nggak pengen ngasih saran atau apa-apa lah. Maksudnya kalau untuk Bitcoin ini kan jumlahnya terbatas ya. Jadi kalau misal kita tabung aja kayak sedikit-sedikit. Cuman bisa ini sih kayak digital gold gitu, kayak digital emas gitu sih. Ya apa ya, iseng-iseng buat investasi. Iya nggak apa-apa. Aku nggak masain nggak. Ini kan aku cuman channel edukasi. Aku cuman pengen seberapa tahu Mas tentang inflasi, Bitcoin dan kenapa itu penting kayak gitu. Nah ini aku udah berapa kota nih Mas aku kayak gini nih. Jadi ya nggak tahu lah. Mungkin orang masih belum sadar ya. Tapi ntar mungkin 10 tahun lagi bakal adopsi sama kayak internet. Bitcoin Iya. itu sama kayak internet. Iya. Awal-awal internet kan orang nggak ada yang tahu kan. Tiba-tiba gede kayak gini. Kita bisa kenal orang yang nggak tahu di mana. Ya kayak gitulah mungkin.
Terus Bapak, ini pertanyaan terakhir sebelum aku pergi. Ada orang yang nganggap Bitcoin ini skema Ponzi terbesar. Menurut Bapak itu skema Ponzi terbesar nggak? Maksudnya Bitcoin bakal jadi nol ya di masa depan? Wah, saya kurang tahu kalau yang Ya nggak apa-apa. Ini cuman just for fun. Maksudnya cuman ini aja. Cuman hoki-hokian aja. Cuman ya senang-senang aja. Ya, kayaknya sih enggak deh. Enggak ya? Enggak kayaknya. Iya, soalnya supply-nya yang terbatas tadi. Iya. Karena kebutuhannya selalu ada. Ya udah, thank you Mas, sukses terus karirnya ya. Ya guys, itu tadi dari Mas ini kita coba mungkin 2 atau 3 lagi ya, kayak biasa ya. Leave a like and subscribe to our channel. Ya oke, welcome back guys. Kembali lagi kita nanya Bitcoin ke orang-orang ya. Kali ini sama Mbak. Sama Mbak Sarah. Oh, Mbak Sarah. Bareng keluarga di sini. Iya, bareng Oh, iya. keluarga. Nah, langsung aja nih Pak. Maksudnya Mbak pernah kenal Bitcoin atau Enggak kenal. tahu, dengar atau apa pernah? Pernah dengar. Nah, kalau pernah tahu itu Mbak tahunya dari mana? Dari berita lah, apalah. Kalau itu dari berita yang baru itu loh, viral itu loh. Dari berita tentang Johnny gitu loh, Johnny Salmanan, nggak gitu. Cuma itu aja. Indra Kents kayak Ya, gitu. Indra Kents itu aja. Ya, itu beda sih Pak. Ya walaupun Mbak mungkin tahunya Bitcoin itu tentang investasi kayak gitu ya. Nah, tapi itu beda sih Bitcoin sama yang dilakukan sama Indra Kents sama si siapa namanya? Doni Salmanan itu. Nah, tapi Mbak tahunya itu bertanya-tanya nggak? Maksudnya nanya ke orang apa itu Bitcoin atau apa? Nggak pernah nanya. Sama Nggak sekali pernah. nggak. Ya. Jadi berubah di sini itu interesting nggak? Maksudnya berubah benar hati Mbak untuk ini nggak? Kan ada orang yang sampai ya dia ngelapor si Doni Salmanan atau apa. Tapi ini beda ya. Bitcoin sama yang dilakukan mereka tuh beda. Ini berubah gimana? Kalau menurut saya itu, kalau itu sih kalau mau dilaporin juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Iya. Namanya investasi kan ada risk to reward kan. Jadi ya itulah nature dari investasi. Justru kalau yang dia bilang duit itu gampang atau apa, justru itu hati-hati soalnya itu jualan angin surga kan, dia bodong kan itu. Jadi selalu ada risiko kayak gitu. Bitcoin itu apa nggak tahu Mbak? Nggak pernah. Sama sekali. Nah itu kripto mata uang Pak. Jadi bisa dibilang juga kayak emas digital karena supply-nya 21 juta kayak gitu ya. Dan supply-nya makin dikit, makanya seharga satu Bitcoin sekarang udah nyampe 500 juta. Mbak tahu itu? Harga satu Bitcoin 500 juta nggak tahu? Nggak tahu. Nah iya, makanya bakal naik terus. Tapi Mbak nggak perlu beli satu Bitcoin ya. Tapi fractionnya pun kayak emas bisa beli kan. Emas kan nggak perlu berapa batang kayak gitu kan. Butuh cuman kayak gitu. Nah jadi itu. Nah terus ya ini mungkin agak personal lah. Maksudnya Mbak ngerasain nggak tiap tahun dari tahun ke tahun ngalamin inflasi sembako harga naik itu pernah ngerasain? Karena cuma sedikit aja. Tapi- cuma ya kalau aja minyak goreng naik juga gitu aja. Nah ya itu Mbak ngerti nggak itu gara-gara apa? Nggak ngerti ya? Karena itu kan Ya itu karena sistem moneter ya, maksudnya karena terlalu banyak uang dicetak kayak gitu ya. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin kayak gitu, makin miskin gitu intinya. Jadi karena sirkulasi supply-nya ya kita cuman bisa kayak rakyat biasa ya, cuman bisa mampu membeli kebutuhan. Sedangkan orang yang 1% itu bisa beli aset dan bikin dia makin kaya lagi. Jadi mungkin itu ya masalah inflasi kan. Nah terus ini terakhir sebelum Mbak mungkin ada urusan juga kan, aku nggak enak kan ya. Iya bentar ya. Satu lagi, nah ada yang menganggap Bitcoin itu skema Ponzi terbesar. Menurut Mbak Bitcoin skema Ponzi terbesar bakal jadi nol atau enggak? nggak tahu juga. Iya terserah, maksudnya bisa nol bisa enggak? Bisa juga. Oh iya. Bisa juga ya. Iya. Itu karena apa kalau boleh tahu? Mungkin kalau ininya sahamnya turun, mungkin juga ikut turun juga. Oh ya itu perlu dilurusin dulu ya, saham sama Bitcoin beda kayak gitu ya. Ya jadi ya benar sih ada turun tapi untuk jadi nol agak sulit. Oke, thank you Mbak. Makasih sekali lagi ya. Sukses terus untuk karirnya. And then leave a like and subscribe to our channel.